Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cak Gus PS dan salam rental. Buenos dias. Buenos dias itu apa? Selamat pagi ya, bahasa Spanyol itu. Bienvenido, apa kabar? Baik ya. Oke, pagi hari ini setelah ngantar anak sekolah, pada sekolah Cak Gus ngapain? Nah, kita yang pasti persiapan buka rental ya. Yang pertama kita cek-cek stick kita ya. Kemarin atau tadi malam ada beberapa stick yang error, langsung kita tes ya. Kalian bisa tes pakai tester stick yang ada di PS3. Ini nggak tak nyalain TV-nya ya, biar nggak noise. Iya, bisa dites apa aja yang rusak, apa aja yang salah. Siapa tahu karetnya sobek atau analognya yang udah letoy analognya. Habis ini kita ganti analognya ya. Jadi kita persiapkan alat-alat kayak solder ini, lalu alat-alat yang lain ada di dalam mejaku ini ya, penyedot timah dan macam-macamnya. Ini alat-alatnya ada di sini. Jadi kalian yang mau buka rental atau yang sudah punya rental PS, kemarin ada pertanyaan bingung apakah stick OP atau stick OM ya. Dua-duanya bisa kalian campur ya. Tapi kalau kalian merasa budget untuk stick OM misalnya terlalu berat ya, kalian bisa pakai stick OP. Cuman resikonya kalau kalian pakai stick OP ya siap-siap analog misalnya mudah rusak kalau kalian rentalin ya. Kecuali kalian pakai sendiri itu bisa lebih awet, tapi kalau dirental kan memang umurnya bisa nggak lama ya, mau stick OM mau stick OP ya. Tapi yang OM, yang ori mesin jelas bisa lebih awet dan jelas lebih lama ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai stick OP ya, siap-siap aja kalian belajar nyervis yang namanya ganti analog ini ya. Ini pasti paling 2 minggu 1 bulan itu udah letoy, udah patah ini analog ya kalau pakai OP ya. Jadi kalian harus belajar cari tutorialnya. Di Cak Gus sudah ada ya tutorial cara ganti analog stick OP, itu wajib ya. Bagaimana caranya itu kalian pelajari, kalian praktekkan. Beli solder, beli timah, beli pencabut timah. Ya, beli peralatan-peralatan untuk nyervis ya, belajar pelan-pelan ya. Terus spare part juga kalian sediakan ya untuk stick OP atau stick OM. Taruhlah kita sekarang bahas stick OP, jadi kalian harus punya misalnya karet gini. Jadi karet itu RL ini ya. Terus ada juga karet X kotak ya. Terus analog gini ya, analog. Terus PCB, ini PCB OM. Kalian juga harus punya PCB untuk OP ini. Nah, ini PCB untuk stick OP ya. Jadi emang kita sediaan semua. Kalau baterai ngedrop ya kita ganti baterainya gini, jadi punya spare partnya kita ya untuk mengganti ya. Terus kalau misalnya kalian ada apesnya ketika belajar mengganti analog, itu mungkin lagi apes ya, jadi ada jalur yang keluar atau tercabut dari ini ya, jalurnya kecabut, terus sticknya error, kalian ganti. Itu buat pengalaman ya, bahwa pertama kali kalian ganti analog kalian paksa keluar, nanti jebol ini jalurnya ya. Jadi lain kali hati-hati bagaimana caranya mengganti analog stick OP ya, itu dipelajari ya pelan-pelan. Nah, kalau misalnya ada apesnya, stick kalian itu masih casingnya bagus, masih bisa dipakai, kalian bisa beli ya kayak gini nih ya, mesinnya aja ini, PCB papannya aja ini, tinggal ngerangkai analog aja, ditancapin di solder, gampang banget. Jadi spare part untuk stick OP lumayan lengkap ya. Jadi kalian bisa beli di pembelian online untuk stick OP. Mau ganti ininya semuanya dipelajari gampang ya. Iya, yang agak sedikit sulit itu stick ori mesin teman-teman. Tapi demi keawetan kalian bisa beli yang ori mesin, memang harganya cukup mahal, sekitar 175.000 kalau stick ori mesin ya. Kalau OP mah cuma ya berapa, 3 kali lipatnya harga stick OM ya. Cukup murah, cukup terjangkau. Tapi sekarang stick OP pun juga lumayan bagus ya dipakai ya. Cuman ya itu kendalanya, kalian harus siap-siap belajar untuk servisnya dan spare partnya ya. Memang harus belajar teman-teman ya, nggak ada yang instan langsung pinter jadi gitu, enggak ya, harus belajar pelan-pelan ya. Oke, terus yang namanya ngerental itu kan senjatanya stick ya.
Jadi stick itu kalian memang harus lebih ya, jangan dipas-pasin ya. Aku ngomong ini rental buat yang pas-pasan ya, jadi bukan rental yang sudah besar, yang memang udah jadi, udah bagus fasilitas, terus juga sticknya banyak. Tapi buat kita mungkin yang masih pas-pasan ya, jadi yang harus kalian siapkan ketika ngerental tuh stick ya. Stick semuanya dicek, kalau sempat pagi atau yang rusak dikumpulin, diservis, terus sisa stick berapa untuk dirental, cukup apa enggak untuk rental ya, itu kalian cek. Jadi harus punya stick lebih, paling enggak stick yang baru kalian harus nyediain ya. Jadi jangan dipas-pasin, nanti sticknya kamu servis sendiri atau diserviskan kemana terus kurang gitu ya. Terus yang main gimana? Jadi kalian harus punya stok stick lebih gitu ya. Nah, ini ada stick yang memang stoknya aku lebihkan. Nah, ini di etalase emang kita harus menyetok stick yang cukup banyak kalau bisa. Jadi jika terjadi kerusakan di rental, itu kalian nggak ribet mau beli kemana itu enggak ya. Sudah ambilkan aja yang baru, seret, udah tinggal pakai gitu. Yang penting pelanggan itu terakomodasi alias bisa main. Jadi harus diantisipasi ya, jumlah stick itu harus banyak kalau bisa ya. Terus yang diservis kalau udah selesai, kalau udah bisa dipakai lagi terus gitu ya. Jadi berganti ya sticknya. Jangan dipas-pasin, nanti yang main nggak ada sticknya bingung gitu ya. Jadi harus punya stick lebih ya, disiapkan sebelum rental itu ya, dicek, jangan males ya. Iya, oke, intinya jangan males teman-teman ya. Jadi pagi kalau kalian nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan lain atau apa, kalian cek stick. Jadi biar nanti kalau pas main ada yang komplain, mas sticknya begini, perasaan tadi udah dicek ya gitu. Tapi jangan langsung kamu vonis sticknya begini, jangan. Kita ganti aja ya, kita ganti aja sama, oh ya mas tak ganti aja sticknya. Kemudian kamu cek di PS3 nya kira-kira apa bener-bener rusak sticknya atau yang ada yang error gitu ya. Kalau kita keburu marah, masa stick udah aku cek tadi nggak ada yang rusak. Siapa tahu memang ada kerusakan lagi di sticknya itu. Jadi kita bersabar aja sama pelanggan, kita ganti, kita cek. Oh ternyata nggak ada yang rusak misalnya, udah nanti bisa dipakai lagi. Karena yang main itu kadang karakter ya, karakter stick normal pun kadang dia megang, sebelum main itu dia megang, belum dipakai main, hatinya sudah nggak cocok si pelanggan itu. Kayak ada yang nggak cocok gitu, dia mas ganti, belum main sudah minta ganti. Itu karakter player ada seperti itu, suka gantian stick gitu ya. Padahal cuma megang gini aja, dirasain gini, dirasain. Mas ganti belum main, itu sudah ada yang begitu, ada. Makanya harus sabar ya. Ini salah satu yang perlu kita cek sebelum merental PS ya. Waduh, ada gerinda lagi. Sebentar ya. Ya, sekali lagi di sini agak memang bising. Di depan ada gudang pengelasan, ada juga ayam petelur di depan ya. Namanya usaha orang, sama-sama nyari rezeki, kita hormati ya. Di rentalan juga kadang ya berisik kan anak rame. Jadi sama ramenya gitu ya. Oke, terus apalagi yang perlu disiapkan adalah patch atau PS kalian cek ya kalau bisa, karena ini masa transisi, masa bursa transfer. Anak-anak itu udah banyak yang nggak sabar untuk memainkan pemain-pemain baru. Kalau kalian nggak males, kalian pengen sesuatu yang baru di PS3 kalian atau di PS4, kalian bisa mengedit ya. Kalian bisa lihat di HP, lihat di transfer market atau latest transfer ya. Jadi transfer terakhir pemain-pemain Eropa sekarang yang lagi top, yang lagi pindah itu kalian cari ya, siapa yang lagi pindah kemarin, yang lagi booming, yang lagi hot banget itu si Lewandowski ya, itu dari Bayern Munchen pindah ke Barcelona. Nah di situ teman-teman ketika datang ke rental langsung berbisik-bisik, langsung ngobrol sama temannya, Lewa udah ke Barca loh, iya wah gimana Barca sekarang ya. Langsung ketika baru main dia langsung klik Barca, taruh di paling bawah itu pemain Lewandowski. Jangan diedit di setup atau di game plan itu, setup tim ya, jangan dimasukkan ke line up utama dulu, jangan. Itu taruh aja paling bawah dia. Jadi ketika dia mau memain game plan, dia mencari Lewa itu nggak ada di daftar line up utama ataupun di cadangan atas, tapi ada di paling bawah. Kemudian menyekrol teman-teman ke bawah, menyekrol kali aja udah ada Lewa di sini, disekrol, wah dia hebat, apa surprise dia, heboh ya, wah ada Lewa, langsung Lewa diklik, dimasukkan di line up tim utama buat main. Itulah karakter teman-teman rental ya, seperti itu ya. Jadi mereka senang untuk sementara ini pakai
patch yang masih lama, kebetulan pakai gembok patch, itu dipakai aja. Kalian bikin edit data ya. Jadi pemain-pemain top yang udah pindah, yang udah terkenal itu yang pindah, kalian masukkan aja supaya apa, pelanggan seneng ya. Apakah sah? Ya sah-sah aja. Yang penting pelanggan itu seneng. Jadi pemain-pemain itu terakomodasi semua di dalam rental kamu. Yang PS4 juga begitu, bisa diedit, dimasukkan dulu ke tim yang baru ya. Kalau option filenya belum keluar ya. Cak Gus juga lagi nunggu option file untuk PS4 yang terbaru karena ada perubahan jersey, perubahan pemain dan macam-macam. Tunggu nanti aja ya. Kalau udah fix, udah full, udah rampung bursa transfernya, nanti option filenya keluar, tinggal kita masukkan di PS4. Jadi sabar. Sekalian juga order untuk patch PS3 ya. Kebetulan mayoritas kebanyakan pakai gembok patch di rental aku karena cocok buat Master Liga aman, buat cup aman, anak-anak seneng semuanya ya. Itu jadi bukan karena fanatik, tapi karena emang pelanggan udah nyaman dengan patch itu, gitu teman-teman ya. Oke, itu teman-teman kurang lebih aktivitas Cak Gus pagi hari ini setelah ngantar sekolah, belanja kebutuhan untuk anak-anak rental, kopi, esmi, kemudian rental kita cek nanti, yang kotor-kotor kita bersihkan, habis itu siap-siap buka sekitar jam 9 pagi ya, kita buka sambil nunggu ada yang pulang sekolah, ada sales yang habis ngantar-ngantar terus mampir, dan macam-macam pelanggannya lainnya yang kerja malam pagi ke sini, kita tunggu sambil kita bikin vlog, sambil ngecek-ngecek setik supaya nanti apa ya, memanfaatkan waktu luang kita teman-teman ya, supaya nanti kalau kepake udah oke semua untuk setiknya gitu ya, dan juga sepak bolanya semuanya aman lah, PS-nya ya. Oke, itu aktivitas Cak Gus di pagi hari ini, persiapan ngerental untuk pagi hari ini. Kebetulan anak lagi pada sekolah ya. Kalau nggak sekolah yang pasti nggak semudah ini Cak Gus bikin vlog ya. Mereka ribet, mereka bising, mereka rame, mereka mengganggu. Akhirnya vlog nggak jadi Cak Gus nggak bisa berkreativitas. Tertunda 1, 2, 3 hari, harusnya bikinnya malam di atas jam 11, di atas jam 12 malam baru bisa bikin vlog ya. Karena sekarang agak sepi pada sekolah, jadi Cak Gus bisa menuangkan apa ya, vlog-vlog yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat para pejuang rental semuanya. Nanti jam 10 aku harus jemput si kecil. Kalau yang besar udah dia pakai motor sendiri, bisa pulang sendiri ya. Oke, itu vlog kita pagi hari ini. Yang belum ngopi, selamat ngopi. Jangan banyak-banyak kayak Cak Gus ya. Bahaya ya, pokoknya buat biar gairah kerja kita, semangat teman-teman ya. Rental kecil, rental besar, siapapun, yang penting kita usaha. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga rezeki aku hari ini lancar untuk keluarga gitu ya. Setelah itu kalian bekerja, mudah-mudahan lancar untuk hari ini, bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pagi ini untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah yang aku sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista, gracias, muchos gracias.